Udah lengkap belum? Hmm, belum ya? Apa kabar semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah kita kemarin gimana? Ada kesulitan? Itu saya udah posting nilai di portal. Kalian bisa lihat nggak ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Nilai final ya? Baru lihat? Atau gimana? Mungkin masih menunggu beberapa Nunggu dirilis sama itu ya? Ya, betul, Pak. Oh. Gimana kira-kira nilainya? Udah bisa nebak sendiri-sendiri kan? Gimana soalnya kemarin? Coba ada yang mau itu nggak? Share nggak? Susah apa gampang-gampang aja? Apa kurang susah? Gimana tuh? Muluk gimana? Muluk? Ada yang kurang jelas, Pak. Kayak apa namanya, perlu asumsi lagi gitu, Pak. Jadi agak kurang Asumsi. yakin aja, Pak. Yang mana? Yang Di mana? soal nomor terakhir, Pak. Kenapa? Di soal nomor terakhir, Pak. Oh, yang kasus 2. Yang kedua, Pak. Itu Kasus 2 kan dianulir. kenapa, Pak? Di bonus, soal bonus. Oh iya, alhamdulillah, Pak. Itu itu saya pakai asumsi, Pak. Oh iya, ada yang Tahu. ngerjain, ada yang enggak sih ya. Tapi karena bonus ya gimana lagi ya? Oh iya, Akhirnya kita kasih full semua nilainya kan. alhamdulillah. Makasih, Pak. Untungnya bonus ya. Untungnya bonus, alhamdulillah. Ada lagi? Sukma gimana Sukma? Ya, Pak. Nah, kira-kira dapat berapa kemarin? Nggak bisa kira-kira, Pak. Tapi bisa nggak ngerjainnya? Alhamdulillah bisa, Pak. Tapi itu kan UTS kan hanya sebagian ya dari penilaiannya. Nanti misalnya ada yang kurang-kurang. Kalau range nilai berapa ya untuk dapat B ya? Kalau B itu 70, Pak. 70 sampai 75 kalau nggak salah. 70 sampai 75. Kalau B, Pak. Kalau B plus 76 udah A. 76 B plus, Pak. 76 B plus. 76 sampai 79,9 itu B plus. 76 sampai 79 B plus. Betul, Pak. Bentar. Kalau mau A 86 ke atas, Pak. 86 ke atas. Oh, wah saya berarti ngasih nilainya terlalu ini nih. Terlalu tinggi nih. Mesti saya kurangin dong ya. Tapi saya udah submit. Bentar, mana ya kemarin nilai saya?
Ini kuliah ini nilainya harus apa? Harus A, harus B, harus A+? Ada minimalnya nggak? Ada minimalnya nggak kuliah ini? Supaya kalian aman. Mau dikasih yang aman nggak nih? B minimal apa Maliko? Itu matkul MKB, Pak. MKP ya? Iya. Nggak boleh ada yang ini, Pak. D, Pak. D ya? Oh, aman berarti. C juga masih aman ya? Tapi nggak ada yang mau C kan ya? Ya udah. Iya, Pak. Ujian kan tinggal ujian aja. Nanti kan sebenarnya di kerjaan, tapi saya lihat saya sih mau benerin logikanya aja ya kalian mengerjakan soal itu. Seperti ntar saya lihat dulu jawabannya ya. Ini kan. Jadi sebenarnya kalau menjawab soal itu gampang. Menjawab soal itu jawab pertanyaannya gitu loh. Jadi lihat pertanyaannya. Jadi dari mulai esai nomor 1 aja kalian banyak yang nggak ngeliat pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya kan cuma gini. Jelaskan jenis, ruang lingkup, kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Madya Bogor dan KPP Pratama Depok Sawangan. Ya kayak gini berarti harus jawab dong. Di Madya Bogor gimana, di Pratama Sawangan gimana gitu. Kita pisahin kan. Banyak nih masih jawabannya nyampur nih. Ya kan? Jadi kadang nggak nyebutin KPP-nya, mana yang KPP-nya, ya kan? Segala macam. Gini aja sih, sesimpel ini jawabannya gitu. Karena misalnya di Madya itu kan pusat ya, pusat. Kalau di pusat itu berarti ya semua jenis pajak gitu kan. Kalau karena dia LB berarti kan harus lapangan gitu kan, nggak boleh kantor, apalagi dia tidak memenuhi syarat kan, misalnya LB-nya itu 17B-nya kan, berarti harus lapangan. Nah tapi pemisahan KPP-nya ini banyak yang miss di situ ya, jadi sebenarnya nggak menjawab pertanyaan ya. Tapi saya asal ada tulisannya sih lumayan lah, udah ada pendapat ya. Terus kalau menjawab soal seperti ini berarti kan pertama ya, kalau kayak gini itu berarti misalnya pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia jabatan. Nah berarti kan pengertiannya, kita jawab pengertiannya kan. Dan kalau perlu kita jawab misalnya dasar hukumnya gitu kan. Nah ini jadinya bagus. Jadi pengertian kita itu bukan yang cuma ngarang-ngarang, apalagi cuma kita kan open book ya. Kita cantumin dasar hukum dari jawaban kita itu, terus uraikanlah di situ yang diminta sama pertanyaan di situ, ya kan. Nah kalau langkahnya ya, karena pemeriksaan ini kan semuanya sesuai peraturan ya pasti kita ngacu sama peraturan. Di situ pasti udah ada langkah-langkahnya lah, iya kan.
Gampang aja. Yang penting kita tahu di mananya untuk pertanyaan itu kita harus ngelihat peraturan apa, gitu kan? Benar nggak? Iya kan? Sama sih yang lain juga kayak gitu ya. Nah kalau ini kan tinggal bandingkan kenyataan dengan aturannya kayak gini, kenyataannya kayak gini. Misalnya pemeriksa menjelaskan bahwa berhak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance, ya kan? Nah kalau di aturan data konkret kan nggak bisa untuk mengajukan pembahasan dengan tim QA kan? Ya berarti kita tinggal itu. Berarti kan yang diminta adalah jelaskan dan uraikan mana terkait prosedur yang tidak tepat dari data tersebut. Ini prosedurnya A sampai F. Berarti minimal kita sih menguraikan mana yang tidak tepat. Ya baiknya sih semuanya disebutin. Terus kita sebutin, oh ini udah tepat, oh ini belum tepat, gitu loh. Ada yang jawab kayak gitu, tapi ada juga yang menjawab sebagian. Ya kan? Yang dilakukan kalau seperti ini ya tinggal langkah-langkahnya aja. Seperti essay nomor 3. Essay nomor 3 kan ini bobotnya kalau nggak salah 10% ya. Ini equal ke 2 soal ya. Jadi soal yang ini sama, soal yang A sama B ini nilainya hampir sama dengan 2 soal. Nah, saya begini sebenarnya jawabannya pendek-pendek aja, nggak perlu panjang-panjang. Kita ada soal apa lagi tuh? Soal pendek ya. Ini apa ya pertanyaannya? Harus piutang. Dalam arus piutang ini banyak yang lupa sih ya. Banyak yang lupa khususnya di kredit pasal 22 ya. Kenapa tuh? Kredit pasal 22 banyak yang nggak masukin ya. Coba ada yang inget saya nggak masukin kredit pasal 22 di perhitungan, siapa coba? Ada nggak yang inget? Atau udah nggak inget lagi ngerjainnya apa nih? Jadi logikanya kalau piutang usaha, arus piutang ya. Arus piutangnya itu kan ini sebenarnya tinggal nambahin dari faktanya adalah kalau perusahaan itu menjual barang atau jasanya itu kan kadang-kadang nggak cash ya, nggak selalu cash. Atau kalau yang sekarang sih mungkin hampir semuanya kayak piutang ya. Jadi justru perusahaan-perusahaan itu jarang sekali yang begitu menjual itu langsung cash. Jadi rata-rata sih ya piutang. Tapi ya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, sebulan, segala macam. Nah kalau piutang ini berarti yang dipakai adalah bank kan, karena untuk mencatat piutang di buku, bank ini digunakan untuk pembayaran pada saat pelanggannya membayar. Jadi pada saat pelanggan itu transfer ke perusahaan itu, di rekening koran yang dikeluarkan oleh bank, transferan dari pelanggan, pembayaran dari pelanggan, itu masuknya di sisi kredit bank. Kebalikannya di buku kita atau di pembukuan kita, misalnya ada akun bank, itu kalau ada penerimaan kan itu di debit ya. Di debit.
kalau di bukunya bank itu dikredit. Jadi kalau ada misalnya sisi kredit bank, sisi kredit itu penerimaan. Kalau sisi kredit kas itu pengeluaran, tapi sisi debit kas itu penerimaan. Jadi kita lihat kalau misalnya ada soal kayak gini ya berarti kita tinggal kumpulin tuh penerimaan melalui kas banknya berapa. Atau di soal juga langsung dinyatakan kan, kita nggak usah ngitung lagi tuh. Tapi di antara pelunasan-pelunasan itu, kalau kita menjual, misalnya menjual apa ya? Menjual ke badan pemerintahan, ya kan? Atau ke bendaharawan. Nah, itu kan kita dipotong pajak pasal 22. Atau kita misalnya menjual jasa ya. Kita melakukan penjualannya dalam bentuk jasa. Jasa itu kan objek PPh pasal 23. Jadi orang yang bayar ke kita, misalnya kita jual 100, itu berarti kan kita punya piutang 100, kena PPN 10%, berarti kita punya piutang 110. Nah, piutang kita 110, itu kadang-kadang udah main potong aja tuh pada saat dibuatkan faktur pajak keluaran. Nah, padahal duitnya belum itu atau pada saat dibayar, misalnya pelanggannya membayar kita, itu bayarnya nggak 110 tuh. Dikurangin dulu sama PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 yang itu. Misalnya PPh pasal 23 lah. Atau PPh pasal 22-nya dipotong 50.000. Nah, uang yang masuk ke bank kita itu kan 95.000. Tadi harga barangnya 95.000 plus PPN 100.000 kan, berarti 195.000. PPN 100.000. PPN 10.000 ya kan. Berarti yang masuk adalah 105.000, bukan 110.000 ya kan. Nah, yang ya misalnya 5.000 lah, harga barangnya 100 lah ya, 100.000. Nah, yang 5.000-nya sebagai PPh pasal 22. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan bruto itu bukan yang 95 yang dibayarkan itu, tapi termasuk juga uang yang diambil oleh pihak lain atau dipotong pihak lain yang 5.000 tadi. Jadi itu harus kita tambahin. Sedangkan misalnya PPN yang kita pungut dari orang lain yang 100, yang 100-nya itu kan ikut masuk bank kan. Yang misalnya kita harga barang 10 ya. Yang 10-nya itu kan ikut masuk ke dalam pelunasan pelanggan itu kan. Nah, yang 10 itu kita harus keluarkan, yaitu di PPN yang kita pungut sendiri. Itu bukan uang kita atau bukan penghasilan kita. Ya kan? Kalau penghapusan piutang, nah kalau piutang itu kan jumlahnya itu kan harus, penghapusan piutang kan kita nggak bisa akuin ya. Kalau misalnya bisa diakui tapi dengan syarat-syarat tertentu, sehingga piutang itu jumlahnya atau hasil akhirnya harus kita masukkan di situ. Karena kalau misalnya kita nggak masukin lagi ini penghapusan, maka peredaran usahanya bisa kurang untuk dilaporkan. Nah, terus juga ada uang muka. Nah, uang muka ini kan uang yang duluan ya dibayarkan ya oleh pelanggan ya ke kita. Jadi kita mesti duluan masuk kan uangnya, duluan masuk. Kita mesti kurangin tuh, karena bisa jadi uang muka ini bukan di penjualan yang kita ya kan. Kebalikan. Uang muka yang awal ini, yang saldo awal, itu bukan termasuk di peredaran usaha yang tahun ini. Jadi uang muka yang awal udah pasti dimasukkan ke dalam misalnya peredaran usaha tahun 2017 lah misalnya, 2017-2018. Nah, dari 2017 kan ada saldo uang muka di awal tahun 2018. Nah, di tahun 2017, di awal tahun 2018 uang muka itu masih ada. Nah,
di akhir 2018, nah itu ada saldo uang muka. Saldo uang muka itu bisa jadi penjualannya kan nanti peredaran usaha yang tahun 2019. Makanya itu kita harus kurangi saldo uang muka itu. Enggak masuk di enggak masuk di peredaran usaha di tahun 2018. Uangnya sih memang masuk di 2018, tapi nanti secara akuntansi dan secara pajak itu masuk misalnya di peredaran usaha tahun 2019 karena masih dalam bentuk uang muka. Dan bentuk uang muka ini belum kita akuin sebagai peredaran usaha kalau di PPH. Nah, ini berarti kan peredaran usaha secara PPH kan. Nah, gimana untuk PPN? Nah, justru PPN itu kebalikannya kalau perihal uang muka. PPN ini kan mana yang lebih dulu ya penyerahan itu. Penyerahan itu kan bisa pembayaran lebih dulu, pengiriman barang terlebih dahulu, atau misalnya uang muka bagian pembayaran terlebih dahulu. Jadi walaupun barangnya belum dikirimin, tapi uang mukanya udah diterima. Misalnya di tahun 2017 ada di Desember ya, ada uang muka 100.000. Saya mau beli 2 mobil di tahun 2 mobil. Saya kasih uang muka dulu 100 juta di tahun 2018. Nah, ini kan penjualannya belum ya. Mungkin masuknya nanti di tahun 2019, tapi uangnya udah masuk. Nah, dari uang masuk uang muka 100 juta ini, kalau PPN, kita harus sudah pungut dulu PPN-nya. Jadi bukan berdasarkan penjualannya. PPN-nya itu harus kita udah pungut. Makanya uang muka ini kita masukkan. Ya kan? Saldo akhirnya ini. Di sini. Itu juga hal saldo awal. Nah, saldo awal ini mungkin udah kita PPN sebelumnya. Kita kenakan PPN sebelumnya, makanya kita kurangi. Nah, yang paling banyak tidak memasukkan adalah mungkin lupa atau apa pemberian cuma-cuma ini. Pemberian cuma-cuma nggak banyak sekali yang tidak memasukkan. Padahal kan tinggal ditambahin aja karena pemberian cuma-cuma terus pemakaian sendiri itu harus kita pungut PPN-nya, ya kan? Ini kalau di rumus juga ada sih ya. Makanya sendiri, pemberian cuma-cuma, ya kan? Nah, ini kan tinggal ngikutin aja. Ini banyak yang nggak masukin. Kalau yang tadi di atas di arus piutang itu pasal 22-nya, kalau di ekualisasi ini di pemberian cuma-cumanya. Nah, kalau soal ini, sebenarnya ini soal yang paling simpel sebenarnya. Paling simpelnya adalah kenapa? Karena ya begitu aja ngerjainnya gitu kan. Yang dimaksud dengan begitu aja ya kita tinggal hitung misalnya kekayaan bersihnya berapa, ditambah biaya hidup. Karena toh perintahnya kan cuma, kalau nggak salah ya, hitunglah penghasilan kena pajak PPN kurang bayar berdasarkan hasil pengujian pendekatan biaya hidup dan pertambahan kekayaan bersih. Biaya hidup, berarti kita hitung dulu lah biaya hidupnya yang benar berapa. Kita hitung lah biaya hidupnya berapa kan. Kalaupun misalnya nanti ada pengeluaran penyesuaian berarti kita masukkan ke dalam koreksi misalnya yang kita koreksi apa ya, pendidikan kan, menurut keterangan kan bukan segitu, misalnya asuransi kesehatan bukan segitu, ya kita rubah ya kan. Nah itu tinggal kita sesuaikan, terus kita hitung ya kan. Nah biaya hidupnya udah tahu. Berarti kita tinggal tambahin apa? Tambahin selisih kekayaan bersihnya dong.
kekayaan bersih itu simpelnya adalah kalau misalnya tahun yang kita periksa tahun 2020 ya. Ini kan tahun 2019, berarti kekayaan bersih yang dimasukkan dalam perhitungan adalah kekayaan bersih yang selisih kekayaan bersih. Berarti selisih kekayaan bersih adalah pengurangan dari kekayaan bersih di tahun yang kita periksa, misalnya tahun 2020, dikurangi posisi kekayaan bersih di awal tahun, ya kan, tahun 2019 misalnya kan. Nah, sedangkan pengertian kekayaan bersih sendiri apa sih? Kekayaan bersih itu berarti semua harta wajib pajak dikurangi utangnya. Jadi ya pertama kita harus jumlahin hartanya berapa. Nah kalau ada penyesuaian, berarti misalnya ada harta yang belum dimasukkan, segala macam, kita tahu ya kita tinggal tambahkan, ya kan. Kalau yang ini kan berarti harta yang sesuai SPT-nya berapa tuh? Sesuai SPT-nya kan segini. Nah mana yang belum dimasukkan, misalnya ada yang belum dimasukkan, misalnya apa? Di sini misalnya mobilnya atau misalnya tabungan, oh ternyata tabungan di Singapuranya jadi 1,6 M ya kan, itu tinggal ditambahin aja ya kan. Nah dengan begitu kita tinggal rubah tuh, jadi kekayaan bersih kita tinggal kurangkan kekayaan bersih di akhir tahun berapa, dikurangkan kekayaan bersih di awal tahun. Nah ini kekayaan bersih. Setengah dari soal tadi udah tahuan. Dan setengahnya lagi kita ambil dari hitungan kita yang pertama kan, biaya hidup. Udah kelar. Ya kan? Nah kebanyakan banyak nih yang muter-muter segala macam, akhirnya nggak terjawab soalnya. Padahal sesimpel itu lah. Tinggal kita kurangin PTKP, terus kita kalikan tarif ya kan, PPh-nya. Mungkin ada yang pas banget nih jumlahnya ya. Ada ya nggak banyak sih, cuma walaupun begitu saya berikan nilai yang ya di atas 50% lah kalau udah ada ngitung-ngitungnya. Kalau kasus 2 ada yang bisa ngerjain? Oh, infonya kurang ya? Kalau kasus 2 sih saya coba ngerjain sendiri ya tadi. Nah, kalau arus kas ini sebenarnya logikanya sangat simpel ya. Arus kas itu berarti semua yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua kas penerimaan, ada semua pemasukan kas. Maksudnya kas itu ada uang yang masuk ke perusahaan ya kan. Ada yang masuk dalam bentuk uang ya, bukan dalam bentuk transferan dan segala macam. Misalnya kita punya toko, berarti orang itu belinya pakai uang, ya kan? Kita catatkan di buku kas kita sebagai kas, misalnya pada penjualan, ya kan? Nah itu yang dimaksud dengan buku kas, penerimaan kas, ya kan? Kalau bank, misalnya orang itu beli ke kita, Pak saya lewat transfer aja, ya kan? Berarti kan penerimaan itu masuknya lewat bank. Kalau di bank, kalau kita menerima sesuatu atau menerima uang, itu masuknya di sisi kredit, ya kan? Makanya kita mesti kumpulin tuh mutasi debit yang ada di kas, semua mutasi debit kita mesti kumpulin tuh. Kita nggak perlu informasi saldo awal, saldo akhirnya sebenarnya. Kalau sudah tersedia informasi penerimaannya, karena rumusnya kan sederhananya gini, saldo awal ditambah penerimaan, ya kan, sama dengan
pelunasan, pengeluaran, bukan pelunasan, pengeluaran ditambah saldo akhir. Yang kita cari ini penerimaan, ya kan? Kalau penerimanya udah ada, ngapain kita nyari pakai saldo awal saldo akhir? Kecuali nanti yang kita informasi yang kita terima di soal adalah pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran ya pakai rumus sederhana aja. Berarti pengeluaran ya saldo awal tambah penerimaan dikurangi saldo akhir, ya kan? Penerimaan adalah misalnya pengeluaran ditambah saldo akhir dikurangi saldo awal. Nah, ini yang muncul di rumus yang di SE 65 ya kalau nggak salah. Itu. Yang diketahuinya harusnya pengeluaran tunainya. Kalau nggak salah di SE 65 nih. Berubah nggak tampilan saya? Berubah ya? Masih di Excel, Pak, kalau di tempat saya. Oh, masih di Excel. Sekarang? Masih di Excel juga ya? Masih, Pak. Oh, masih. Berarti... Nah. Ini udah ya? Udah berubah? Sudah, Pak. Nah, di SE 65 itu kan kayak gini ya. Ya, jadi sebenarnya ini harusnya sih dipisah ya. Jadi harus ada pisah karena nggak jelas nih jadinya kalau kayak gini. Jumlah semua penerimaan bank, mutasi kredit bank. Nah, ini berarti kan harus diketahuin ya. Jumlah semua mutasi kredit. Tapi pas giliran dia ngitung saldo harus kas, penerimaan kas. Dia pakai pengeluaran nih. Ya kan? Jadi penerimaan kas di dia adalah penerimaan kas di dia adalah rumusnya adalah pengeluaran tunai ditambah saldo akhir dikurangi saldo awal, ya kan? Nah, ini menempatkan urut-urutan ininya aja agak bikin ribet orang nih sebenarnya. Baru nanti ditambahin ya PPh dipotong pihak lain. Karena ini sesuatu yang terpisah ya harusnya. Nah, kalau misalnya diketahuinya sudah penerimaan kas, ya kita nggak perlu hitung lagi saldo awal saldo akhirnya. Makanya saya pernah bilang kita lebih lengkapnya pakai rumus yang ini kan. Jadi kalau kita udah ketahui misalnya penerimaan melalui kas berapa, penerimaan melalui bank berapa, ya kita jumlahkan semuanya. Penerimaan melalui kas berarti kan saldo jumlah semua transaksi debit di buku kas kita. Kalau penerimaan melalui bank, kalau kita punya rekening koran atau kita misalnya minjem dari wajib pajak rekening koran, itu kita jumlahkan aja semua transaksi di kreditnya. Itu udah pasti duit yang masuk melalui bank tuh. Kita tinggal jumlahin aja dua-duanya. Nah, tinggal kita kurangi penerimaan kas yang bukan berasal dari penghasilan, ya kan? Yang bukan dari penghasilan itu misalnya apa? Misalnya ada karyawan yang bayar utang ke kita. Itu kan misalnya lewat transfer. Nah, itu kan bukan penghasilan. Misalnya ada transfer antar rekening, ya kan? Misalnya ada penerimaan bunga. Oh, kita dapat bunga nih banyak. Nah, itu kan masuk di sini. Di sini masuk.
angka itu masuk di sini. Tapi itu bukan dari penghasilan. Nah, makanya setelah dibersihkan dari hal-hal yang begitu, itu adalah penerimaan kas yang berasal dari penghasilan. Nah, baru kita kurangi mana yang kita pilih tuh. Setelah bersih, oh ini penghasilan semua. Nah, penghasilan kan ada yang objek, ada yang bukan objek. Itu yang kita harus keluarin lagi. Yang bukan objeknya kita harus keluarin. Yang bukan objek itu misalnya apa ya? Misalnya ada yang bisa kasih contoh? Yang bukan objek apa aja? Malikul, yang bukan objek apa aja? Contohnya. Ada yang bisa kasih contoh? Yang bukan objek. Dividen, Pak. Ya, Yang dividen. baru. Yang penyertaannya lebih dari 25%, itu kan bukan objek ya. Iya. Iya kan? Paling yang keluar itu aja kalau di soal. Jadi kita mesti cek tuh, apa sih yang bukan objek ya kan? Terus kalau misalnya yang final, misalnya apa? Ya kan misalnya penghasilan dari pelayaran, atau misalnya penghasilan dari yang udah dipotong lah ya, deposito, ya kan. Ya, kalau ada uang masuk seperti itu di bank, ya berarti kita harus keluarin juga, ya kan. Karena itu bukan masuk dalam perhitungan penghasilan bruto yang kita hitung dengan tarif umum. Ya kan. Nah, itu kan berarti setelah kita bersih nih dari yang bukan objek, dari yang udah kita potong PPh final, yang udah dipotong PPh final, berarti kita harus mengurangkan lagi. Nah, di dalam misalnya rekening bank kita yang di sisi kredit itu, maksudnya di rekening koran yang kredit itu, ada juga misalnya PPN yang kita ada kalau kita jualan misalnya yang tadi saya sebutkan misalnya 100 juta. 100 juta itu berarti kan ada 10%-nya 10 juta. Itu misalnya pelanggan bayar 110 juta. Itu 10 jutanya kan bukan penghasilan kita, tapi PPN yang kita pungut dari orang lain. Makanya yang masuk ke dalam bank semua ini bukan semuanya penghasilan kita. Seperti PPN itu yang kita harus kurangi, atau misalnya tadi yang pasal 22 itu. Uangnya sih nggak masuk, tapi kita pegang nih bukti potongnya. Bukti potong pasal 23-nya kita pegang, bukti potong pasal 22-nya kita pegang. Ya, artinya apa? Kalau itu bukti potong belum diserahkan atau penghasilan kita belum dipotong pihak lain, itu bakal ada uang masuk sejumlah itu di sini. Makanya kita harus tambahkan gitu di sini. Itu sesimpel itu. Jadi kita kumpulkan semua kas banknya, penerimaannya, terus kita kurangkan mana yang bukan objek, mana yang bukan merupakan penghasilan atau mana yang penghasilan. Setelah itu kita pisahkan mana lagi yang objek, mana yang bukan objek, atau mana yang kita kurangkan lagi yang sudah dikenakan PPh final. Terus misalnya ada uang orang lain yang kita pungut, ya kita mesti keluarkan, itu bukan penghasilan kita. Atau uang kita atau penghasilan kita yang ternyata dipungut orang lain, itu mesti kita tambahin gitu, ya kan. Nah, sesimpel itu. Jadi nantinya jawabannya ya
seperti ini. Di samping misalnya kalau di soal kan ada misalnya entertainment, natura, PBB, itu kan kita bisa inikan aja kalau nggak ada permintaan untuk menghitung penghasilan neto. Kalau yang diminta oleh soal adalah penghasil apa itu penghasilan bruto, ya berarti kita nggak harus hiraukan nih entertainment, natura, itu kan nanti di neto karena itu koreksi fiskal gitu kan. Seperti ini pengeluaran ini kan nggak ada. Jadi kita yang kita cek hanya di mutasi debat sebenarnya nyampur apa sih duit kita ini, nyampur apa? Oh, ada penarikan rekening dari uang, kita narik uang dari ATM, masukin ke kas, kita catat di debit kas ya kan, narik uang dari ATM. Nah itu kan bukan penghasilan ya. Oh, ada karyawan punya utang ke perusahaan, bayar ke kita, catat di debit, pembayaran utang karyawan ya kan, itu mesti kita keluarin. Sama yang tadi ini penerimaan bunga deposito udah di final ya kan, pinjaman dari bank, setoran tunai dari kas, sama aja kita nyetor tunai dari kas sendiri ya kan. Itu juga kalau di catatan bank atau di kredit bank itu kan bukan pemasukan karena sudah kita hitung di buku kas sebagai pemasukan kas, penerimaan kas ya kan. Kalau kita masukin lagi berarti double. Nah, dividen yang tadi bukan objek ya kan. Ini penerimaan PPN yang saya kira itu aja sih yang bakal keluar ya contoh-contohnya. Tapi nanti di dunia pekerjaan mungkin itemnya lebih banyak lagi. Hanya saja kita harus menanamkan logika tadi. Ya penerimaan kalau kas arus bank ya ini syaratnya apa ya? Syaratnya adalah bahwa perusahaan ini hanya menerima pembayaran tunai. Kalau menerima pembayaran kredit juga, maka harus metodenya ditambahin lagi tuh. Tekniknya pakai arus piutang ya. Karena ada piutang yang terlibat di situ. Jadi setelah penerimaan kasnya udah semua, baru kita sesuaikan dengan piutangnya. Seperti perhitungan di arus piutang. Nah, kalau yang ditanyakan penghasilan bruto ya udah, berarti kan jawabannya cukup sampai sini. Penghasilan bruto. Tapi kalau misalnya pertanyaannya sampai misalnya hitunglah pajak penghasilannya ya berarti mau nggak mau kita harus buatlah penyesuaiannya gitu. Penyesuaian fiskalnya dan segala macam. Itu aja sih. Kalian perlu nggak nih jawaban ini? Pembahasan ini. Kalau perlu misalnya, saya share. baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, berarti soal yang terakhir itu harusnya itu kurang lengkap Pak itu. Soalnya kurang lengkap. Kalau nggak salah yang kurang lengkapnya apa ya? Saya belum lihat nih. Entertainment itu Pak. Ini yang nggak ada. Bukan. Inilah soalnya kan gini doang kemarin. Harusnya ada yang di itunya ini juga apa yang di banknya. Iya, ada. Sebenarnya dengan begini juga kita bisa kerjain sih seadanya, iya kan? Nggak masalah. Yang nggak ada ya kurang lengkap itu maksudnya ini loh gimmick soal seperti ini, penerimaan bunga deposito, pinjaman dari soal. Kalau saya sih misalnya segini ya, ini udah bisa dibikin arus kasnya. Tapi nanti kecil banget. Kenapa? Iya, banknya belum ada ini. Iya, nggak ada. Banknya kan belum ada. Ya kalau ngujinya dari sini doang gimana caranya?
nanti omsetnya cuma 200 juta doang nih. 200.000 doang. 200 juta doang nih. Ya kan? Penerimaan kas cuma 200 juta. Itu juga mesti kita kurangin sama penarikan tunai. Rekening bank sama karyawan. Ya gitu aja sih. Ya mungkin karena begitu jadinya nggak dianulir. Ya mohon maaf buat yang udah ngerjain. Karena kan ngambil jatah waktu yang lain ya. Tapi ini bukan saya yang bikin. Artinya harusnya kalau soal ini benar kan harusnya waktu untuk ngerjain soal ini yang sebagai soal bonus ini kan bisa buat ngerjain soal yang lain. Terus ada satu yang telat. Itu kenapa ya? Siapa yang telat ya kemarin ya? Oh, nggak usah dikasih tahu di sini ya. Ya udah. Oke lah. Saya membahas soal ini kenapa? Cuma pengen memastikan bahwa tadi logika untuk arus uang, terus arus piutang, logika dari ekualisasi PPN itu jadi walaupun nggak ada rumusnya, misalnya di sebelah kita nggak ada rumus, itu kita bisa hitung gitu loh dengan step-step yang tadi itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kok videonya pada off, kenapa? Bandwidth atau belum ini? Lagi pada sarapan? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Vira. Yang soal 2, yang piutang, itu yang pemberian cuma-cuma itu bukan selisihnya ya, Pak? Soalnya kemarin saya bingung. Selisih Kan apa ada nih? yang 2020 sama 2019 kalau nggak salah. Cuma-cuma mana ya? Saya nggak baca juga tuh. Ke 1B ya? Iya, iya Pak, yang ekualisasi. Ekualisasi dengan PPN ya? Iya Pak. Soalnya Yang mana? biaya yang sampel di laporan laba ini. Kasus 1 ya? Bukan. Yang Soal pendek. Oh. Jangan-jangan kelewat juga. Mana? Yang biaya barang sampel. Di laporan agak laba rugi. Sini. Ini ya? Mohon maaf, belum terlihat Pak. Oh, iyalah, saya belum share. Bentar. Mana dia? Ini ya? Biaya barang sampel. Ya Pak. Iya. Kenapa nggak dikurangin? Coba saya tanya malah. Gimana Pak? Ya, kenapa nggak dikurangin? Maksudnya menurut Vira ya? Vita apa Vira tadi? Ya, Vira. Ya. Vira harusnya gimana tuh? Sebenarnya saya bingung Pak. Apakah yang dimasukkan itu penambahan dari 2019 ke 2020 atau yang real 2020
itu, Pak. Oh, ini kan biaya ya, Vira. Iya, Pak. Eh, Kalau biaya, apapun biaya, itu akan hilang, di akan ditutup kan? Nah, akuntansinya udah lulus semua kan ya. Jadi akun-akun biaya itu semuanya udah pasti akan ditutup ya. Jadi biaya barang sampel ya berarti biaya yang benar-benar keluar di tahun itu aja, gitu kan. Jadi nggak perlu dikurangin lagi tuh. Kecuali misalnya rugi akun-akun rugi laba, akun-akun neraca. Seperti tadi itu, pemberian uang muka, ya kan? Pembayaran uang muka oleh pelanggan misalnya kan. Kalau biaya sampel itu berarti kan kita misalnya di tahun 2019 ya. 2019 kita melakukan promosi nih. Melakukan promosi. Nah, kita memproduksi misalnya 100 barang. Yang dari 100 ini 20 barang ini kita lakukan promosi ya. Dengan memberikan barang itu sampel lah, supaya penjualan kita lancar dan meningkat lah. Barangnya itu kan udah habis ya kan. Nah, atas biaya itu, pemberian barang sampel itu, kan kita kenakan PPN nih harusnya ya kan. Benar nggak, Vira? Betul, Pak. Iya kan, harus kita kenakan PPN. Nah, itu kan di tahun 2019 udah terjadi kan, kita kenakan PPN di tahun 2019 ya kan. Nah, udah selesai kan. Nah, lapangan rugi juga kalau di akhir tahun kita udah tutup tuh. Udah nggak ada lagi. Laba usaha yang di bawah, ini kan nanti pindah tuh ke di mana? Di neraca pindah kemana? Kalau laba usaha itu, Vira. Misalnya laba usaha tahun 2019. Nah, ini kan rugi laba kita tutup nih. Nah, angka 88682 itu lari kemana tuh? Keuntungan kita. Vira. Laba ditahan, Pak. Nah, laba ditahan kan. Berarti masuk ke neraca kan. Nah, berarti masuk ke neraca sebagai laba ditahan. Nah, itu kan udah kelar nih cerita laba rugi tahun 2019. Di tahun 2020, perusahaan itu melakukan usaha lagi ya kan. Sama, di tahun 2020 juga dia produksi lagi ya kan, 200 barang. Kalau sekarang nggak perlu 10% lah. Nggak perlu 20%-nya promosinya, kita kurangin lagi lah. 10% aja, karena kan orang-orang udah tahu ya barang kita. Jadi kita cuma keluarkan 10% dari 200 barang. 20 juga dengan nilai yang sama, misalnya 200 juta. Ya kan? Nah, ya nggak ada hubungannya sama tahun lalu. Yang ini ya kita kenakan PPN di tahun ini juga. Jadi, kalau yang kita hitung tahun 2020, di soal yang diminta dihitung tahun berapa? 2020 kan? Nah, berarti dari biaya barang sampel yang di tahun 2020 aja. Gitu aja sih. Gimana, Vira? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Oke. Yang lain? Sudah oke ya? Iya. Harusnya sudah oke. Gimana cara lampirin ini?
Hmm, ke kalian biasanya kalau misalnya tugas aktivitas tuh biasanya apa ya? Dikasih dosen itu. Biasanya mungkin tugas dari yang di RPS itu, Pak. Oh, yang soal-soal yang di RPS itu ya? Biasanya kan ada, kalau matkul lain itu ada tugas besarnya gitu, Pak. Kayak yang di bagian bawah RPS itu biasanya ada, Pak. Oh gitu ya. Oke lah, ada yang mau tanya lagi? Udah cukup. Masih mau belajar apa saya tugaskan kalian baca materi aja? Materi kita apa ya hari ini? KKP, Pak. Kakak. KKP ya. Singkat aja kali ya. Nanti kalian baca sendiri. Mungkin sedikit ya saya terangin ya. Bentar. Hmm. Ini KKP ya. Kita udah mulai nih karena di em, yang kuliah ke-7 kemarin kita udah persiapan ya. Sehingga kita sekarang masuk nih di pembuatan KKP kertas kerja ya. Yang pasti sih mungkin kita bahas pengertiannya dulu ya. KKP ini berarti kan kertas kerja pemeriksaan. Berarti pemeriksaan itu apa yang kita lakukan di dalam pemeriksaan itu kita mesti dokumentasikan sehingga apabila nanti ada orang lain atau pihak lain yang bertanya apa saja yang kamu lakukan untuk misalnya menguji akun ini, menguji pos-pos ini, itu kita bisa jawab. Bila perlu kita nggak jawab dengan nggak perlu ngomong sama sekali gitu. Bapak cek aja KKP-nya ya. Tapi ya KKP kita itu harus ngomong sesuatu. Nah, di situ untuk bisa KKP itu ngomong sesuatu ya berarti kita harus menjabarkan di situ apa sih yang kita lakukan terhadap pos-pos ini gitu loh. Misalnya ya kita menguji saldonya, caranya gimana. Nah itu berarti kita harus ikuti prosedur pemeriksaan. Nah, ikuti prosedur pemeriksaan untuk pos ini, ya kan?
Nah, itu kita tulis. Misalnya kita pinjam buku kasnya. Terus misalnya kita menjumlahkan seluruh saldo kreditnya. Kita mengeluarkan pemasukan-pemasukan yang bukan penghasilan, ya kan? Itu kita tuliskan semua di situ. Ya, atau misalnya penjualan, kita menguji penjualan, ya berarti kita tulisin di situ misalnya wajib pajak melakukan penjualan ini, rinciannya ini, ya kan. Jadi intinya apa yang kita lakukan baik itu dalam mengumpulkan data, menguji pos-pos di SPT dan segala macam, itu kita harus tulis. Nah, kalau berarti ketulis apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Nah, apa yang kita tulis juga ya kita harus lakukan, karena kalau kita tidak melakukan apa yang kita tulis di KKP, ya berarti sama aja dong dengan melakukan kebohongan ya. Jadi kita melakukan juga apa yang kita tulis. Yang pertama sih ya, yang kita tulis itu apa, di rencana pemeriksaan kan ada program pemeriksaan, ada prosedur ya kan, ada prosedur pemeriksaan. Nah, prosedur sebagai penjabaran program itulah yang langkah-langkahnya sudah jelas, itu yang kita ikutin ya. Ya kan? Sehingga dari langkah-langkah itu kita bisa mengambil kesimpulan ya, apa sih yang dari akun ini sudah sesuai nggak sih dengan peraturan apa yang dilaporkan wajib pajak di dalam SPT-nya itu gitu. Nah, ini kalau secara garis besar sih ya, pertama fungsi KKP ya sebagai bukti kalau pemeriksaan sudah dijalankan dengan baik, terus sesuai standar. Yang kedua sebagai dasar pembuatan LHP. Setelah kita membuat KKP, kita kan nantinya akan bikin LHP dan segala macam. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, nantinya kalau kita misalnya ditanya atau apa tentang misalnya keputusan untuk mengkoreksi sesuatu, atau misalnya pun tidak mengkoreksi sesuatu, itu kita bisa jelaskan bila perlu tanpa kita membuka mulut. Jadi semuanya udah ada Pak di KKP, ya kan. Nah, bisa juga kalau bahasa kerennya mirroring ya, untuk pemeriksa-pemeriksa lanjut ya. Sampai mana tadi? Saya nggak nyadar putusnya.
Kalau saya udah kedengeran kan? Sudah, Pak. Kita lanjutin ya. Ini syarat KKV ya. Jadi yang pertama mungkin ya lengkap ya. Lengkap artinya ya kalau ada kepalanya, ada kakinya juga tuh. Ada badannya juga lengkap. Akurat, berarti informasi yang disampaikan di dalamnya ini benar. Terus formatnya berlaku karena KKP ini kan udah ada aturannya ya. Jadi ya kita ikutin aja format yang sudah baku ya. Kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri nih format KKP. Sistematis dan informatif. Jadi membuat KKP juga nggak bisa semau kita ya dari istilahnya harus urut ya. Dari mulai misalnya sumber data, terus pengujian yang dilakukan, ya kan, keterangan atas pos-pos itu. Nah, penjelasannya apa sih? Misalnya ada koreksi ya kan di sini. Penjelasannya apa? Itu harus sistematis dan informatif. Informatif ya. Misalnya di sini ada koreksi ataupun tidak ada koreksi, ya berarti kita harus bilang. Kalau nggak ada koreksi ya berarti apa? Ya mungkin udah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya kita udah hitung lagi ya kan, itu udah sesuai. Objektif dan profesional. Objektif berarti tidak ada unsur-unsur pribadi di dalamnya ya. Dan profesional harus menggunakan seluruh keahlian kita, pengetahuan kita untuk membuat suatu KKP yang berkualitas ya. Kalau KKP sih ada yang khusus, ada yang umum. Ini semuanya udah diatur di dalam, sudah ada formatnya ya. Nanti kita bisa lihat-lihat aja. Tapi intinya kalau KKP ini sih dia itu semacam kertas kerja ini, walaupun terdiri dari pos-pos yang banyak, tapi memang disusunnya sistematis ya. Jadi misalnya kita ada gambaran besar itu dibagi menjadi gambaran yang lebih kecil. Nah, gambaran yang lebih kecil itu dibagi lagi yang lebih rinci. Itu aja sih gambarannya. Jadi ada KKP induk, KKP per jenis pajak, ada juga KKP pendukung ya. Intinya itu. Makanya nanti dibuat indeks-indeksnya ya di KKP itu sehingga jelas. Kalau misalnya ada KKP yang sangat rinci, berarti rincian perhitungan itu dia akan dipindahkan ke misalnya induknya, induk per jenis pajaknya. Nah, induk per jenis pajak nantinya dia akan pindah lagi ke atas ke induk yang lebih besar. Nah, ini dia. Contohnya KKP induk. KKP induk ini menguraikan pajak-pajak yang kita periksa ya, jenis-jenis pajak ya. Ini hanya rangkuman aja. Berapa objeknya, berapa PPh-nya. Nah, ini dari mulai PPh badan sampai misalnya PPN. Ini tergantung dari ruang lingkup pemeriksaan yang kita lakukan ya. Nah, di badan nanti dirinci lagi tuh ke
pos-pos atau unsur-unsur SPT-nya. Karena pengujian pemeriksaan pajak ini adalah menguji SPT yang dilaporkan wajib pajak, maka formatnya ini disesuaikan dengan SPT, sesuaikan dengan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, apa yang dilaporkan wajib pajak itu kita uji berdasarkan data atau buku atau dokumen yang kita pinjam ke wajib pajak, sehingga kalaupun misalnya harga pokok penjualan ini sama, ya berarti nanti kita harus uraikan juga nih, bukan berarti ini udah cocok terus kita nggak ada KKP penjelasannya juga, ya kan? Nah, ini mesti dijelaskan juga. Nah, ini 21 juga nanti dibuat sesuai dengan poin-poin yang ada di SPT-nya. Terus, nah ini pengujiannya, ya kan? Seperti yang kita bahas sebelumnya kan ada metode teknik itu ada ekualisasi dan lain-lain, itu kita gunakan di dalam pembuatan KKP ini. Nah, ini format KKP ya. Bagian atas nih maksudnya apa ya? Bagian atas nih maksudnya apa judul-judulnya nih. Bagian tengah berarti isi uraiannya, bagian bawah nih apa? Paraf-paraf dan segala macam ya. Nah, ini kan, ini bagian tengah nih. Ini bagian atas. Jadi kalau bagian tengah ini kita bisa uraikan apa aja di sini. Tapi minimal adalah bagian tengah ini kita harus menguraikan ya. Artinya menguraikan itu berapa sih menurut wajib pajak, berapa menurut kita, mungkin kalau ada koreksi ya kita cantumkan koreksinya di sini. Terus koreksinya juga kita uraikan di sini. Semuanya di sini. Kecuali nanti misalnya ada koreksi yang kita setelah koreksi itu benar-benar mengerucut, baru kita masukin di sini di uraian koreksi ini. Misalnya ada koreksi apa, kita juga cantumkan dasar hukumnya juga di sini. Nah, bagian bawah ini isinya nama, paraf, sama tanggal pembuatan KKP. Ini bagian-bagian yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini dia. Jadi intinya adalah bahwa seperti saya sebutkan tadi, bagian tengah itu memang tidak dibakukan, tapi di situ diharapkan kita menguraikan apa yang saya jelaskan tadi, misalnya keadaan dari wajib pajak menurut kita, terus data yang kita dapatkan, terus pengujian yang kita lakukan, nah dan kesimpulannya juga di dalam di bagian tengah KKP itu, sehingga setelah itu uraian kita itu kita pindahkan ke format yang di bawahnya itu yang ada koreksi dan segala macam ya kan. Nah, ini di uraian ini, di situ baru kita jelaskan dasar hukum, koreksi dan sebagainya. Nah, ini mengulangi lagi yang saya jelaskan tadi bahwa KKP ini yang bagian tengah ini harus kita bandingkan ya. Hal-hal yang wajib pajak laporkan di SPT dengan apa yang kita lakukan, kita nilai ya menurut pemeriksa. Sehingga nanti tampilannya ada sebagai berikut ya. Jadi menurut SPT-nya berapa, menurut pemeriksa berapa, kalaupun ada koreksi berapa.
seperti ini. Kalau ini kode indeks dan segala macam ini sebenarnya sudah baku ya di aturan. Jadi untuk misalnya B1, B12 itu berarti pos apa? B1 misalnya B1 itu kan badan ya. B itu kan badan. B1 misalnya di peredaran usahanya ya kan. B11 berarti misalnya pengujian peredaran usaha menurut arus piutang bisa jadi. Atau misalnya B1 peredaran usaha, B11 rincian dari peredaran usaha bisa jadi. Misalnya peredaran usaha ekspor, peredaran usaha dalam negeri dan lain-lain. Nah, indeks ini nantinya kita ini kayaknya udah baku deh ya di peraturan, sehingga kita tinggal kembangkan aja nih, ya kan. B peredaran usaha, B1 peredaran usaha harga pokok B2. Jadi kalau misalnya yang di bawahnya sih B21, B211 dan segala macam kita buat tergantung kebutuhan dari kita ya. Nah ini perubahan, ini kalau ada perubahan rencana pemeriksaan ya, berarti KKP itu kita buat berdasarkan perubahannya di dalam rencana pemeriksaan P1, P2 dan seterusnya. Nah ini, jadi kalau misalnya kita sedang menerangkan peredaran usaha, misalnya hal-hal lain yang kita perlukan untuk menambahkan di KKP itu, misalnya pelampiran bukti dan segala macam, ya berarti kita berikan indeks di kertas kerja yang kita terangkan di atasnya. Misalnya kertas kerja DO lah, misalnya delivery order yang belum dilaporkan B1111, ya berarti kalau kita mau melampirkan fotokopi DO yang belum dilaporkan, di situ kita kasih indeks menurut misalnya B1111, kita tambahkan titik 1 di belakangnya. Itu aja sih. Referensi itu ini. Jadi misalnya gaji itu diterangkan di mana, itu harus kita kasih referensi ya, supaya orang yang ingin buka KKP pun tahu. Misalnya dia pengen ke biaya sewa, ya berarti dia harus, dia pun akan tahu, akan cari penjelasan atau keterangan tentang pos-pos ini di mana gitu. Tinggal dilihat aja kodenya. Oke. Ini ya, ini sebenarnya udah saya terangin juga tadi. Ya saya ulangi lagi lah. Artinya banyak sih yang pemeriksa yang dia hanya mencantumkan angka-angka aja tanpa menjelaskan sebenarnya angka-angka itu dari mana, sumbernya dari mana, perhitungannya bagaimana. Alasannya macam-macam ya. Ada karena waktu yang mepet, apa segala macam. Yang mestinya sih hal-hal seperti itu bisa dihindarkan ya, karena pekerjaan kita itu kan pasti direview atau berpotensi sangat besar untuk direview oleh pihak lain ya.
Ini sebagian besar saya udah sebutin tadi. Pemberkasan KKP, ya intinya ya kalau ada KKP-nya kita harus simpan dengan rapi lah ya. Apa aja sih yang masuk di dalam dokumen ya KKP, dokumen pendukung KKP, ya kan. Ada juga dokumen pemeriksaan kayak surat-surat, SP2, SPHP, itu kita mesti lampirin di dalam KKP. KKP ini umumnya sih dibuat oleh ketua sama anggota tim ya, bekerja sama. Nah, setelah KKP ini, kerja pemeriksaan ini dibuat anggota dan ketua tim, maka supervisor akan mereview lah apa yang akan yang sudah dilakukan di KKP itu. Sehingga supervisor akan mencantumkan hasil reviewnya di dalam review sheet ini. Review sheet. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Husnul. Tadi Pak yang indeks tadi kan itu kalau di dokumen pendukung sama dokumen pemeriksaan itu kan ada di halaman terakhir dokumen. Kalau yang tadi bagian tengahnya lebih dari 1 halaman itu ada di halaman-halaman itu ditulis halaman berapa dari berapa halaman. Nah yang sebenarnya saya tanya itu Pak, kalau KKP itu indeksnya di setiap halaman ditulis halaman berapa dari berapa halaman atau hanya di terakhir saja Pak? Itu saya masih bingung. Jadi KKP itu kan di satu indeks misalnya di B1 ya, misalnya peredaran usaha ya Husnul. Peredaran usaha B1 kita misalnya di situ ada saya harus tampilin sih. Ini dia. B31 misalnya. Maksudnya setelah misalnya B311 itu kan kita bikin KKP lagi tuh. Misalnya tentang apa ya? Gaji karyawan tetap lah misalnya ya kan. Gaji karyawan tetap misalnya. B311 kita terangkat tentang gaji karyawan tetap. Ternyata untuk menguraikan di KKP B311 itu kita perlu tambahan halaman ya. Jadi untuk menguraikannya itu nggak cukup berapa halaman ya. Gitu ya Husnul ya. Misalnya ada 5 halaman nah B311. Gitu ya Husnul. Bagian tengahnya Pak. Jadi itu kolom-kolom sampai pos-pos yang nomor 1 sampai 9 itu lebih dari 2 halaman Pak. Jadi yang nanti nama pembuat sama penelaahnya itu di beda halaman lagi. Nah itu kan tadi ada misal ada tuh halaman 1 dari 3 halaman terus indeksnya gitu kan Pak kalau di penjelasan. Tapi kalau dokumen pendukung, dokumen pemeriksaan KPP-nya itu indeksnya itu di halaman terakhir dokumennya. Nah saya masih bingung itu maksudnya jadi indeks itu sebenarnya di tiap halaman atau hanya di akhir dokumennya itu Pak? Ya berarti kalau misalnya cuma dokumen pendukung, tadi kan disebutin ya. Kalau dokumen pendukung ya di akhirnya aja. Benar nggak? Ya, kalau dia itu merupakan KKP tersendiri, ya berarti di halaman KKP-nya itu. Di setiap halaman KKP-nya itu. Tapi misalnya paraf segala macam ini sih di akhir KKP ya Husnul. Bukan di setiap halaman ada ya. Oh iya Pak.
Tapi misalnya dia 5 halaman, ya kita harus sebutin di situ halaman 1 dari 5 halaman KKP ini gitu kan. Nah, di sini kan udah ada tuh indeksnya di situ ya. Ada yang nggak jelas? Sebenarnya saya masih bingung Pak sebenarnya, karena tadi yang dokumen pendukung itu kan tadi misal kalau Di mana sih? yang kode indeks KP yang dokumen pendukung Pak, yang DO tadi yang delivery order. Yang DO tadi ya? Ini? Iya Pak, itu kan B11 itu. Nah itu di keterangan nomor 2-nya itu kan di halaman terakhir. Nah tapi Pemberian tadi kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan dengan cara tertentu, ya kan? ya, Benar. Sehingga tidak merubah isi format dokumen pendukung KKP yang telah diatur dalam peraturan terkait. Misalnya dengan menempelkan label pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pendukung KKP, ya kan? Kemudian kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan dengan cara tertentu. Jadi dokumen pendukung seperti ini ya, delivery order itu kan bentuknya bukan ini ya, delivery order itu kan bentuknya dokumen ya, dari wajib pajak ya, benar nggak? Iya Pak. Nah, dokumen dari wajib pajak itu kita biarin gitu aja gitu loh, jangan ditulis di situ DO B1 1111, tapi kita bisa labelin aja tuh, ya kan? Tempelin aja, tempel pakai misalnya apa sih? Kalau itu ada post-it yang bisa ditulisin itu kan, taruh aja di situ. Jadi labelnya itu pemberian indeksnya itu tidak merubah dokumen yang aslinya gitu loh, Husnul, maksudnya. Oh, jadi kalau gimana? Bentar. Jadi kalau KKP yang tadi yang lebih dari 1 halaman itu berarti KKP asli yang memang dibuat pemeriksa tabel-tabel dan penjelasannya itu. Kalau yang ini memang memang dokumen, isinya dokumen aja. Ini kan makanya berupa fotokopi dari order ya kan. Nah, fotokopi kode indeks pada dokumen pendukung ya kan. Ini kan dokumen pendukung kan. Ya kan. Tidak mengubah isi format dokumen pendukung KKP yang telah diatur dalam misalnya dengan menunjukkan pada sudut. Iya begitu. Oh iya Pak. Itu dokumennya maksudnya. Kalau KKP-nya ya tetap sesuai dengan itu aja. Karena kan kalau misalnya rekapannya ya, rekapan DO gitu kan. Rekapan DO-nya itu misalnya ini KKP ya. KKP rekapan DO. KKP rekapan DO itu kan KKP B111. Itu misalnya pun rekapannya aja 5 lembar gitu kan. Ya berarti di situ sih ada halaman 1 dari 5, 2 dari 5, 3 dari 5. Tapi itu kan cuma rekapannya. Nah, rekapan DO-nya itu perlu kita lampirin juga tuh fotokopi DO-nya di belakangnya kan. Nah, di fotokopi DO-nya itu kita jangan istilahnya jangan mencoret-coret bahwa ini KKP B111, tapi cukup kita labelin aja B11111 gitu. Misalnya apa? Boleh sih, misalnya kita kasih juga keterangan kalau nomor urut lah. Misalnya di situ kan ada 100 DO gitu kan. Ya kan, bisa jadi kita kasih nomor urut di situ. Yang penting informatif aja sih. B11111 ya misalnya kasih nomor lah. Karena kan B11111 ini banyak gitu kan. Nah, kalau mau lagi B1111, nah berarti kan DO nomor 1 nih. Ini ada rekapan DO kan B111 nih. Dokumennya berarti B1111. Oh, ada 100 DO di situ. B11112, B11113, B11114 gitu. Bisa aja kayak gitu. Malah lebih gampang kan? Tapi
kita nggak boleh mencoret-coret di dokumen pendukungnya itu. Cukup kita tempelkan label aja. Gitu loh, Husnul. Iya Pak, sudah paham Pak. Oke, Terima kasih Pak. terima kasih. Ada lagi? Kayaknya gampang ya kalau kakak di ini di KKP di KTP ada yang pernah apa namanya praktek kerja lapangan ya? Namanya apa kayak gitu sekarang? Ya Pak, PKL Pak. PKL ya? PKL itu ada yang membantu pemeriksa nggak? Tidak boleh Pak, rahasia Pak katanya. Rahasia ya? Oh iya. Padahal kalau saya boleh-boleh aja sih, tapi di KPP nggak boleh ya? Emang rahasia sih ya. Paling cuma nge-scan doang sih, Pak. Cuma ngapain? Nge-scan data doang. Oh, memberikan data ya? Iya. Ngasihin data ke fungsional gitu ya? Iya. Nge-scan dokumen. Oh, berarti sama dong, masih kerjaan administratif juga ya? Memang sih kalau di KPP kan banyak ya posisi-posisi ya, dan fungsional itu nanti juga ada pendidikan lagi sih. Fungsional itu kan kalau kita mau diangkat sebagai fungsional ada diklat fungsional dasar dan segala macam. Nanti diulangi lagi nih pelajaran kayak gini, di review, tapi dipadatin jadi 2 minggu kalau nggak salah DFD ya. Saya juga ngajar DFD juga. Kalau kita kan 1 semester ya. Kalau di DFD itu nanti kita tinggal merefresh di waktu 2 minggu ya, dari mulai landasan hukum sampai ke pembuatan KKP, LHP dan segala macam ya, sampai pembuatan SPHP. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya share itu belum ya? Nanti saya share di itu aja lah ya, jawaban ujian di apa WA ya. Oh ya, saya belum screenshot. Bisa minta tolong dinyalain sebentar loh. Ah ya. Oh iya. Oke. Bentar. Pasal 2 PPh pasal 21-nya kan gitu Pak ya. Iya. Nah, misalnya pemeriksaannya all Texas tapi di audit programnya itu hanya PPHUP, berarti nanti di KKP-nya itu kita perlu meriksa yang PPh 21-nya nggak Pak? Sorry, gimana? Misalnya pemeriksaannya all Texas Pak. Nah, Sorry, tapi saya di audit tadi buka kartu pengajar. Ya, gimana? Oh, iya. Ulangi. Misalnya pemeriksaannya all Texas Pak. Berarti kan kalau all Texas kan misalnya terkait OP Pak. Berarti kan yang diperiksa nanti PPh orang pribadi, terus PPh pasal 21 juga ya Pak, yang dipotong misalnya setiap masanya kan Pak. Nah di situ nanti misalnya
pemeriksaannya all taxes, tapi di audit programnya itu cuma PPh orang pribadi aja, Pak. Berarti nanti PPh 21-nya perlu diperiksa juga nggak, Pak? PPh 21 nya siapa? Si OP, Orang Pak. pribadi. Iya. Kan ada PPh akhir tahunnya sama PPh 21. Kalau all taxes kan semuanya diperiksa. Oh, jadi gini ya, Mas Muluk ya. Iya. WPOP itu kalau diperiksa ya semuanya kalau all taxes dia nggak wajib 21. Kalau dia punya karyawan dia wajib 21. Tapi kalau dia nggak punya karyawan dia nggak mau kan, ya kan? Kebanyakan WPOP kan nggak punya karyawan kan, benar nggak? Ya all taxes-nya ya OP-nya itu aja. Nggak ada 21-nya. Kan 21-nya udah termasuk di dalamnya itu. Ya kan? Jadi apa yang dilaporkan di dalam PPh OP-nya si wajib pajak orang pribadi kalau dia sebagai karyawan, ya kan dari penghasilan yang pertama, dari penghasilan pekerjaan dia kan. Benar nggak? Iya. Kalau yang karyawan. Kalau misalnya yang bukan karyawan, PPh OP itu berarti kan dari hasil usahanya, benar nggak? Sama. Kalau yang dia sebagai karyawan juga dan juga misalnya dia punya toko juga, berarti penghasilannya ada 2 tuh, ya kan? Dari karyawan dan toko, ya. Nah, dimaksud kalau kita periksa all taxes ya berarti kita periksa semuanya. Nah, kalau di audit programnya disebutkan kita hanya memeriksa PPh OP atau OP-nya saja ya sudah, berarti memang kan kalau all taxes ya berarti semuanya harus diperiksa, Mas Muluk. Yang harus semua diperiksa. Ya. Berarti PPh 21 yang dipotong juga harus diperiksa kan, Pak? Kalau ya kan sudah termasuk di dalam PPh OP-nya itu. Oh iya. PPh 21 yang dipotong itu yang melaporkan kan SPT-nya, yang melaporkan itu PT-nya, bukan wajib pajaknya. Ngerti nggak, Mbak? Iya, SPT masa iya, Pak. Nah, begitu. Maksudnya gitu dulu. Jadi bukan PPh 21-nya yang diperiksa, tapi PPh OP-nya. PPh OP-nya itu kan merupakan pelaporan 21-nya juga kan. Benar nggak? Ya, ya. Atau kurang jelas? Pak, berarti nanti yang misalnya badannya itu Pak yang harus diperiksa 21-nya Pak ya? Iya, kalau yang 21 itu badannya malah PPh 21. Oh iya. Misalnya Mas Muluk kerja di PTX ya kan. PTX itu kan ngasih gaji ke Mas Muluk. Nah, Mas Muluk sebagai orang pribadi kan diperiksa. Ya. Penghasilannya dari PTX tadi masukin tuh di SPT-nya Mas Muluk itu penghasilan gaji PTX, jualan online sekian pajak. Nah, kalau Mas Muluk yang diperiksa, ya berarti ngecek juga bener nggak sih gaji dari PTX sekian, yang dipotongnya juga sekian. Oh saya ada buktinya Pak, ada bukti potong nih dari PTX. Oh iya itu nanti kita cek. Nah, berarti bukan SPT 21-nya dari Mas Muluk, tapi Mas Muluk kan cuma dapat bukti potongnya aja. Nah, yang melaporkan PPh 21 itu PTX-nya. Nah, nanti kalau PTX-nya diperiksa, baru SPT PPh 21-nya PTX itu yang diperiksa. Biaya gajinya buat Mas Muluk 20 juta. Kok cuma dipotong pajaknya, yang dipotong pajaknya 15 juta. Berarti yang 5 juta belum dipotong nih PTX. Saya tagih lagi dong yang kurangnya. Nah, itu berarti memeriksa SPT 21 PTX. Gitu loh, Mas Muluk. Nah, kalau PPh OP kemungkinannya banyak. Karena kan dia bisa jadi OP, dia pedagang besar yang omsetnya lebih dari 4,8, yang dia PKP. Jadi harus mengungut PPN. Nah, itu kalau berarti PPN-nya juga diperiksa gitu. Gitu Mas. Tapi pajak yang withholding seperti 21, 23
4 ayat 2 segala macam. Itu kan yang boleh memungut itu hanya badan-badan tertentu, ya kan? Kayak OP nggak boleh mungut 2-3 gitu kan? Benar nggak? Gitu. Iya. Ya, kalau OP 21 bisa, tapi harus motong gitu kan. Tapi harus melaporkan gitu. Nanti biasanya kalau di WP itu daftar, dia ada kewajibannya apa aja sih. Nah, itu yang kewajiban-kewajiban di profil WP itu lah yang dimaksud dengan all taxes, semua pajak yang dilaporkan itu yang kita periksa. Gitu loh. Itu aja sih Mas Muluk ya. Jadi bedain tuh antara SPT 21 sama bukti potong 21 yang kita laporin di SPT pribadi OP kita ya. Iya. Oke, makasih ya Mas Muluk ya pertanyaannya ya. Makasih juga Pak jawabannya. Ada lagi ya? Oke. Berarti saya oke deh, kalau gitu kita bisa akhiri ya. Mungkin yang lain mungkin bisa dibaca-baca lagi. Nanti tugas untuk aktivitas kita mungkin saya cari-cari lah apa yang sesuai ya untuk tugas aktivitasnya itu supaya kita bisa melengkapi nilainya ya. Oke, itu aja. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dan segala macam, kita akhiri. Kita tadi lupa berdoa ya di awal ya. Ya nggak apa-apa lah, sekalian di akhir aja kita berdoa ya. Silakan dipimpin doanya ya. Baik Pak. Marilah sebelum kita makan juga kan gitu kalau makan ya. Kalau lupa bisa sekalian. Iya Pak. Silakan Mas Malik. Baik Pak. Baik, marilah kita sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kelas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, udah diakhiri belum nih? Udah ya? Udah Pak. Baik, Mas Muluk, teman-teman yang lain juga, kalau misalnya nanti nilai UTS-nya agak kurang-kurang, ya mungkin nanti bisa dikejar di nilai UAS ya, atau nanti nilai aktivitasnya kita tambahin biar semuanya nilainya bagus. Yang penting saya bukan nilai, yang penting kalian mengerti nanti berguna lah pada saat kita pekerjaan, karena konsep-konsep itu yang akan kita bawa sih. Kalau misalnya peraturan-peraturan itu sih pasti berubah lah. Oke, itu aja. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Terima kasih ya udah menghadiri kuliah di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.